Wow. Jadi saya nggak kuliah, Keren. ngasal saya. Makanya kuliah saya nggak bener. Kuliah saya nggak bener, saya putus kuliah, ya. Cuman Oke. sebelum itu saya modalinnya saya ini loh, saya apa? Jadi delivery driver, ya. Hmm. Sambil untuk cari modal dulu kan. Hmm. Delivery driver. So Oke. so ya itulah yang terjadi. Oke. Itu yang terjadi. Nah, ini kan keren ini coach. Kalau kalau lihat cerita ini, saya baru hari ini dengar riwayat kisah cerita coach Yudi ini. Jadi begitu Memang sudah dapat, jarang diceritain jujurnya, makanya ya. justru makanya Mm-mm. pengen saya Sambil minum ungkap. ya, nggak apa-apa ya. Ya silakan. Justru pengen kita dengar gitu karena eh, apa pengalaman hidup itu kan adalah suatu proses perjalanan yang mungkin kita bisa belajar dari seseorang untuk buat kita apa menambah menambah insight buat kita gitu kan. Nah, jadi satu pertanyaan yang menggelitik saya begini, coach. Waktu coach sudah nggak bisa, terus nggak pengen kuliah, sudah dapat uang banyak begitu ya. Tapi akhirnya juga coach bisa selesaikan itu MBA kalau tidak salah di Australia kan? Saya bangkrut dulu. Oh, sempat Saya bangkrut ya. bangkrut dulu. Saya bangkrut karena saat itu Microsoft melakukan yang namanya pembersihan. Jadi mereka kirim FBI ke Australia, Hmm. orang-orang bajakan semua itu ditangkap-tangkepin. Hmm. Partner saya orang Yunani ketangkep sama mereka. Ya Oh. saya ketika itu masih usianya muda, ya saya kabur. Takut lah, ya Hmm. kan? Iya, iya. Jadi yang terjadi kemudian saya coba bikin bisnis lain. Saya bikin bisnis restoran saat itu kafe. Hmm. Karena ya seperti yang kita tahu kalau di Indonesia kalau ditanya bisnis apa yang paling bagus, rata-rata jawabannya ya makanan. Dan Hmm. ketika saya masih muda di saat itu, pemikiran saya bikin makanan. Dan ternyata saya baru sadar bahwa nggak gampang. Hmm. Nggak gampang banget. Dan uang yang saya dapetin boleh dibilang hampir semua habis. Hmm. Jadi Oke. ada ceritanya sih, ada Oke. ceritanya. Oke. Ini good lesson ini ya. Pelajaran yang bagus ini, Pak, ya. Nah, kita pengen masuk ini ya. Gimana akhirnya coach bisa selesai akhirnya ke MBA, lalu kemudian naik apa menjadi lebih baik lagi. Bagaimana tuh ceritanya, coach? Saya kerja lagi. Oke, modalin lagi. Saya kerja ya sama sama teman saya. Mm-mm, Dia punya perusahaan di Australia untuk ekspor ke China waktu itu. mm-mm, Dan dapat modal. Kemudian saya menggunakan em, referensi dari dia untuk bisa ngelamar MBA langsung. Jadi saya mm, bilang saya nggak ada S1, tapi saya MBA-nya langsung aja ya, pakai ya, ini apa namanya, pakai lamaran kerja, pengalaman kerja. Karena mm, pemikiran saya kalau saya suruh S1 lagi, kayaknya butuh waktu banyak ya saat itu. mm. Dan yang saya pikirin juga di saat itu, kalau saya MBA title saya, orang juga nggak nanya kok S1 saya apa, nggak penting gitu. Oh, iya, iya, iya. Kecuali saya mau jelasin. Sebagai contoh kalau di dalam ya kalau biasa ketemu di mana kalau ditanya coach kuliah di mana, oh saya dulu di Australia ngambil apa, MBA, udah titik kok, nggak ada yang bilang oh satunya apa, nggak ada gitu. Jadi bener tebakan saya, ya nggak ada yang nanya, Iya, nggak ada yang nanya, cuman ya bagus, jadi saya save 4 tahun loh, oh, tiga iya, sampai empat iya. tahun Iya Oh, kan, di mana 3 sampai 4 tahun itu ya sebetulnya saya buang untuk kerja, untuk macam-macam, untuk bandel-bandel gitu. Karena ya bayangin deh ketika Anda umur 18-19 tahun pegang uang 1 M zaman dulu ya. Zaman dulu hmm, pas dolar masih kira-kira 4.000, yang Anda lakukan apa? Dan Anda nggak pernah pegang duit banyak sebelumnya. Kalau mau hmm. jujur ya kebanyakan 95% dari Anda ya bakal bilang ya kita happy-happy lah. Iya kan? Ngapain lagi gitu loh. Ya, iya, betul, betul. Yang and dangerous gitu filmnya. So Oke, gitu. Iya, jadi ya oke, memang saya buang uang banyak juga saat itu. Saya oke, bukan ini ya, saya bukan malaikat jujur ya. Apalagi di oke, zaman dulu ya aku bandel lah, nakal lah, nakal. oke. Bandel ya, bukan nakal.
Mm-mm. Kata orang kan masa muda itu boleh nakal, jangan asal tuanya gitu, Pak. Masih boleh gitu ya. Kalau sudah Bandel nakal boleh, awal, nakal jangan. Kalau kan gitu. nakal itu gimana ya, kayaknya negatif lah. Kalau bandel malah saya rasa you have to enjoy your life kok terkadang. Iya, iya. Saya Oke. nggak ngejudge anybody ya, dalam arti kata ya ujung-ujungnya it's your life. Bon Yes. Jovi juga bilang gitu kan. Semua orang ada Iya. jalannya, semua orang ada pelajaran yang harus diambil. Dan kalau kita nggak pernah ngambil pelajaran dari hidup kita ya di end itu aja sih. Oke. Mm-mm, Oke, mm-mm. menarik ini coach ceritanya. Nah, setelah bangkrut, kemudian akhirnya bisa berangkat apa namanya naik kembali karena kerja. Terus akhirnya berapa lama coach di Australia sebelum kembali ke Indonesia? Saya berapa lama ya? Akhirnya saya di sana lulus MBA, ya, lulus MBA. Kemudian saya merasa bahwa cuma lulusan MBA kayaknya kurang keren gitu. Hmm, Saat itu maklum ya, harus dimaklumin bahwa pemikiran saya itu kenapa saya kuliah lagi. ya. Itu karena di keluarga saya itu nggak ada yang kuliah. Hmm, Jadi mama bilang sama saya, Yud, mimpi mama itu cuma satu. Mama cuma hmm, mau lihat kamu pakai pakai topi aja. hmm, Karena mama ngelihat ini anak cowok kok kayaknya bodoh banget. SD, SMP, SMA nggak beres gitu. Berantem melulu, ya kan. hmm. Hampir drop out berkali-kali. SMA bahkan saya Oke. masuk asrama karena masuk tergolong anak-anak nakal dulunya. Oh, Bandel, masuk asrama saya. Heeh. oh, Jadi oke. tinggal sama suster di saya dulu di Fons Vitae masuk di Rini. Kuliah nggak lulus. Kemudian keluarga juga pada bilang, gimana sih anak udah dibela-belain setengah mati ke Australia, ya kan? Nggak beres juga, cari duit, ngabis-ngabisin. Ya, ya gitulah. Jadi mama bilang, Yud, eh, pakai topi lah. Keluarga kita nggak ada yang pakai topi gitu loh. Kamu Oh, jadi anak laki-laki satu-satunya buat hmm, bangga keluarga lah. Makanya saya kuliah. hmm, Karena kalau buat saya sebetulnya ngapain sih ya kuliah gitu loh saat-saat itu mikirnya. hmm, Dan setelah saya lulus MBA di Australia pun banyak kecaman-kecaman dalam arti kata, kok kuliahnya universitasnya kayak gini gitu, bukan yang bagus. Karena jujurnya yang nerima saya MBA di Australia bukan universitas yang bagus ya. hmm, Karena ya memang ya namanya saya juga cuma mengandalkan pengalaman kerja saat itu, ya kan? Jadi hmm. ya udah boleh dibilang universitas asal universitas saja deh yang mau nerima, intinya gitu. Oke. Tapi lulus beneran lulus, jujurnya. Iya. Walaupun setengah mati juga, namanya orang nggak pernah belajar ya, susah, males, apa namanya, sukanya bisnis, suruh kuliah tetap aja setengah mati. Dan MBA kan Oke. langsung gitu loh, naik level lompat. Itu saya Iya. bener-bener struggle banget saat itu setengah mati. Oke. Makanya setelah itu saya kuliah di Inggris. Karena saya Oke. rasa bahwa eh, kalau ke Inggris keren nih, gitu. Dan by luck, hoki saya diterima. Oh. Karena di saat itu dan kebetulan itu Ivy League School. Ivy League School itu salah satu sekolah paling bagus di Inggris. Di zaman itu ya, kalau sekarang kayaknya biasa aja sih. Eh, Oke. jadi ternyata saya diterima dan alasannya adalah karena kuota orang Indonesia di sana nggak ada. Jadi di sana ada zaman kuota-kuotanya. Oke. Oh, saya baru tahu ternyata. Kenapa sih bisa diterima ya gitu. Awal-awal mikir gimana? Nggak mungkin lah, kayak gimana sih kayak nge-apply ke Harvard gitu di Inggris. Saya punya university itu Oke. Lancaster University. Saat itu di British Council ratingnya bintang 5 plus gitu loh, yang boleh dibilang sekelas dengan Oxford dan lain-lain. Dan saya bisa diterima. Ternyata Hmm. ya akhirnya saya tahu karena memang itu University Town yang memang khusus untuk kuliah. Jadi nggak ada main-mainnya, bukan di London, di kota kecil. Di mana ketika saya tinggal di sana, buka buka jendela pun di depannya itu ada kambing gitu, ada domba, saking
saking jauhnya. Dan pantesan nggak ada orang Indonesia di sana. Saya di Saking desa. universitas desa di Ya, Indonesia, oh di sana orang Indonesia satu universitas itu hanya 4 orang. Itu pun oke. postgraduate dan undergraduate sama profesor ya, S1, S2, S3. Itu hanya Hmm, 4 orang. Dan ya saya satu-satunya di S2 saat itu. Begitu. oke. Dan karena itu saya diterima dan dapat beasiswa. Gitu. Bukan karena Hmm, saya pinter ya, jujurnya. Cuman hmm, ya eh, karena dapat kuota gitu dari supaya namanya intercultural apa program gitu kebetulan. Ya, oke. dan saya struggle banget, bener-bener struggle sekali di sana karena level untuk kuliah di Inggris itu jauh jauh lebih sulit daripada di Australia itu yang saya ngalamin. Jadi Hmm, oh my God deh, bener-bener oh my God. Mm-mm. ya, So ya. akhirnya saya lulus, Oke, akhirnya saya lulus. oke. Ya, amin, Ya, amin lulus. ya. Mm-mm. Luar biasa. Tapi memang kalau saya lihat ini coach ini sebetulnya banyak sekali nih pendidikannya ya. Jadi dari ya, Lancaster UK kemudian belajar juga di Harvard juga nih mengenai entrepreneurship juga. Ini masuk juga ke Amerika gitu ya. Jadi Setelah alasannya saya belajar banyak itu karena saya dari dulu itu ngerasa bodoh dan hmm, tiket untuk bisa lebih baik ya oke, belajar. Karena oke. modal kita apa sih? Modal kita kan cuma otak. Itu aja Iya, sih. Kalau saya sih ngelihatnya gitu ya. iya, betul. Dan dan sampai sekarang pun saya terus belajar. Ketemu dengan orang sukses pun saya ngelihat mereka terus belajar. Sampai mati Hmm, loh. Dan iya. itu yang menginspirasi saya. Saya ketemu Hmm, banyak orang yang pembisnis nasional. iya, Salah satunya ya kalau saya sebut banyak ya. Contoh yang punya Olympic Furniture aja. iya. Itu dia masih kuliah sekarang di Universitas Indonesia. Hmm, Sampai saat ini, sampai detik ini yang kita ngomong, ini masih kuliah. Dan supirnya dikuliahin sama dia karena nemenin kan. Jadi itu salah satu contohnya. Dan hmm, sekarang dia juga lagi belajar gimana bikin konten, konten kreator. Saya ketemu Pak Hermanto Tanoko yang punya Avian dan Hotel Fasa. Terus hmm, belajar, iya. ya, terus belajar. Kemudian saya ketemu Pak Sudamek, pembelajar sejati, dahsyat Hmm, luar biasa. Itu ownernya dari Garuda Food. Dan saya ngelihat bahwa ya harus sih. Karena yang hmm, ngebedain manusia dengan binatang apa sih? Ya otaknya. oke. Kalau kita Nah, nggak ada otak repot deh. Dan apa yang kita nggak gunakan itu akan hilang. Jadi ya. kalau otak kita nggak dipakai, lama-lama bodoh loh. Ilmu nggak Hmm, dipakai lupa loh. oke. Mm-mm. Ya, So oke. itu yang saya lihat bahwa karena itu saya harus terus belajar. Gitu. Oke. Baik. Oke, luar biasa ini ya. Nah, sekarang mungkin gini, Coach Yudi, kan dari sekian banyak ilmu yang sudah belajar, dan apakah itu akhirnya Coach Yudi akhirnya menjadi seorang pendidik, pengajar, atau sempat berbisnis lagi? Karena Coach kalau saya lihat dari riwayatnya belajar juga tentang entrepreneurship, belajar tentang jadi pengusaha begitu. Gimana kalau Coach perjalanan ini? Saya nggak melihat diri saya sebagai pembisnis. Hmm, Maksudnya saya nggak lihat diri saya itu sebagai pengajar, jujur. Ya, karena apa yang kalau pengajar itu gimana ya? Kayak ngajarin gitu loh. hmm, Mm-mm. Saya nggak ngelihat diri saya sebagai pengajar. Jujurnya nama saya di IG dan di sosmed kenapa coach hmm. itu karena Yudi Chandra udah nggak ada. Oh, oke. Sudah dipakai ya. Jadinya ya udahlah ya kalau Yudi Chandra udah dipakai semua, akhirnya saya pakai coach Yudi Chandra karena saat itu saya ya karir saya sebagai coach. Nah, ya sampai sekarang pun buat saya ya saya coach abadi. Coach itu lebih seperti Hmm, gimana ya kalau kalau pandangan saya adalah gimana caranya menjebatani dari satu titik ke titik lain. Bukan oke. ngajarin loh, bukan Ya, ngajarin. betul. Heeh. Dan dan ya itu sebabnya kenapa saya disebut Coach Yudi Chandra sih di banyak Hmm. hal.